bersama kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan dengan satu ucapan syukur dan percaya bahwa ketika kita menjadi anak-anaknya, apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, kita punya Bapa, kita punya Yesus. Kita mau tetap percaya, kita mau tetap mengucap syukur. Dan kita tahu keberadaan kita semuanya di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari bersama kita mau siapkan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau menaruh iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan satu ucapan syukur Bapa, bahwa Kau turut bekerja dalam segala hal. Kuatkan setiap dari kami ya Bapa. Teguhkan iman kami Tuhan. Dan pakai kami Bapa, untuk kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya
Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Oh, dia sanggup mengubahkan keadaan. Dia sanggup memulihkan segala sesuatunya. Shikarayalamayase. Sama-sama sekali lagi kita pujikan dengan kesungguhan hati. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku, Bapa. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku kasih Tuhan, perlindungan Tuhan nyata buat setiap dari kita. Penyertaan Tuhan nyata buat setiap dari kita. Sore hari ini, dalam segala keadaan kita mau tetap bersyukur. Bukan karena kita melihat keadaan dan kenyataan yang ada, tetapi karena percaya akan janji-janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sanggup ubahkan, kau sanggup pulihkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Biarlah Kami bangga punya Engkau. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau pengharapan kami Bapa, satu-satunya. Haleluya. Haleluya. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, meskipun keadaan yang membuat Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, tapi kita bisa merenungkan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena pemeliharaan-Mu pasti nyata dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau menyertai hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh memasuki bulan yang baru. Di bulan April kami bersyukur kami ada sampai dengan hari ini kami ada. Itu semua oleh karena anugerah, itu semua oleh karena kemurahan-Mu. Bersama-sama dengan umat-Mu, Jemaat Betani Madiun, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkannya bersama-sama. Mari Tuhan Kau memberkati firman Tuhan yang sebentar kami renungkan bersama-sama, supaya firman-Mu memberi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tanpa kita rasa bahwa sejak pemerintah Indonesia mengumumkan penyebaran virus COVID-19, di mana pada tanggal 2 Maret, dan ternyata ini sudah 1 bulan lamanya bangsa kita, dan kita akan terus berdoa buat kondisi ini karena jumlah dari penderita atau yang terpapar positif corona setiap hari terus bertambah, dan kita tidak akan pernah berputus pengharapan untuk kita boleh datang kepada Tuhan agar Tuhan boleh menyelesaikan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas bangsa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sore hari ini akan terambil dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Jika Bapak Ibu Saudara ada Alkitab di sana, Bapak Ibu Saudara boleh membukanya di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya buat kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil anak domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka
Aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Nah, ketika kita bicara mengenai Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, sepertinya situasi yang terjadi pada waktu itu tidak jauh berbeda apa yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Pada waktu itu, bahwa bangsa Israel ada di tanah Mesir dan orang-orang Mesir mengalami 10 tulah. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat 10 tulah itu, maka tulah yang pertama, air darah. Air diubah menjadi air darah. Semua orang terkena akan bencana itu kecuali orang Mesir yang ada kecuali orang Israel yang ada di Gosen. Lalu kemudian tulah yang kedua ada katak. Tulah yang ketiga ada nyamuk. Tulah yang keempat ada lalat pikat. Tulah yang kelima ada sampar pada ternak. Kemudian tulah yang keenam ada barah. Tulah yang ketujuh ada hujan es. Kemudian tulah yang kedelapan ada belalang. Kemudian tulah yang kesembilan ada gelap gulita. Nah, yang menarik kemudian sebelum tulah yang ke-10 diberikan atau dicurahkan kepada bangsa Israel, yaitu tentang anak sulung yang mati, Tuhan memerintahkan Musa untuk merayakan hari raya Paskah. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang kebetulan ini adalah minggu yang pertama, dan minggu depan kita mengingat ada kematian Tuhan Yesus, dan hari minggu yang berikutnya kita akan mengenal dengan yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah, Saudara. Nah, mengingat peristiwa itu, maka sore hari ini saya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara tentang pengharapan di masa sukar. Saya benar-benar menyelidiki ayat-ayat ini dari Keluaran pasal yang ke-7 sampai Keluaran pasal yang ke-11, di mana ketika 10 tulah ini dicurahkan, maka saya belajar Alkitab hanya mencatat peristiwa hujan es dan peristiwa lalat pikat di mana Gosen tidak terkena. Cuman saya masih meyakini dan percaya semua tulah yang ke-10-10-nya itu Israel tidak terkena sama sekali. Tapi bukan berarti Israel tidak terdampak dengan lingkungannya. Tidak berarti Israel benar-benar bebas dari lingkungan sekitarnya, yang dimana lingkungan sekitarnya jelas dikatakan ada air yang dirubah menjadi darah, ada katak di sana, ada nyamuk di sana, ada lalat pikat di sana, ada sampar pada ternak di sana, ada barah, ada hujan es, ada belalang, ada gelap gulita, dan yang terakhir adalah kematian semua anak-anak sulung. Situasi itu saya pikir dan saya kemudian mencoba memahami bagaimana orang-orang Israel di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Saya pasti akan mengatakan secara manusia, orang-orang Israel pasti mengalami ketakutan juga. Orang-orang Israel pasti mengalami was-was juga. Orang-orang Israel pasti juga mengalami kecemasan, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menarik, pada waktu 10 itu akan dicurahkan, sebenarnya mereka punya pengharapan. Nah, pengharapan Paskah di masa yang sukar ini yang akan kemudian kita renungkan kembali di tengah-tengah kita dilanda pandemi virus Corona 19. Nah, pada waktu kita belajar tentang perayaan Paskah yang pertama kali dituliskan dalam Keluaran pasal yang ke-12, di sana jelas menggambarkan tentang anak domba Paskah yang sesungguhnya, yang kemudian kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan bukankah tiap-tiap minggu pertama seringkali kita mengadakan perjamuan Tuhan, yang hari ini atau minggu ini kita akan mungkin dengan cara yang sedikit berbeda memaknai lebih dalam lagi. Ketika Bapak Ibu Saudara melakukannya di rumah-rumah, persis sama ketika bangsa Israel juga melakukan hari raya Paskah. Mereka melakukannya di rumah-rumah. Mereka melakukannya antara satu keluarga, antara orang tua dengan anak-anak, dan mereka akan mengerti betul bahwa ada pengharapan ketika mereka menyembelih anak domba.
Nah, ada 4 hal kenapa kita perlu memiliki pengharapan Paskah di masa sukar, Bapak Ibu Saudara. Ada 4 hal kenapa kita menekankan tentang Paskah ini. Yang minggu depan Jumat Agung di hari Jumat, dan minggunya kita memperingati Paskah yang bisa memiliki 2 makna. Makna di Perjanjian Lama disembelihnya anak domba, dan makna di Perjanjian Baru di mana Yesus telah bangkit dari kematian dan dia menjamin satu kemenangan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, hal yang pertama, kenapa kita memiliki pengharapan di masa yang sukar? Kenapa kita perlu memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak ada harapan? Yang pertama, kalau kita melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 tadi, terkhusus di ayat yang ketiga, di sana dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kenapa kita perlu memiliki pengharapan di tengah-tengah masa yang sukar di bersamaan dengan hari raya Paskah? Yang pertama, karena anak domba Paskah itu memberi jaminan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, 10 tulah dicurahkan di Mesir, 9-nya sudah diberikan. Tinggal 1 kematian anak sulung, dan itu sesuatu yang menakutkan banyak orang. Kematian adalah hal yang menakutkan bagi beberapa orang atau bagi banyak orang. Dan pada waktu kemudian Musa memberitahukan kepada bangsa Israel akan datang nanti malaikat maut untuk mencabut nyawa, tapi tiap-tiap rumah harus ada anak domba Paskah. Dan anak domba Paskah ini yang memberikan jaminan keselamatan. Anak domba Paskah ini yang memberikan kepastian untuk orang itu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita mengingat dalam Perjanjian Baru, maka anak domba Paskah itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Nama Yesus artinya juru selamat. Yesus berarti juru selamat. Di tengah-tengah situasi zaman yang isunya macam-macam, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti semua media sosial tanpa kita menyaringnya, wah, begitu menakutkannya. Ada sebagian yang mungkin saya sharekan pada sore hari ini tentang perkembangan virus COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang akan dibiasakan untuk di-scanner dahinya. Kenapa? Karena setiap orang nanti tiba waktunya akan dipaksa untuk memakai tanda 66 di dahi ataupun di tangannya. Nah, kemudian kita mengetahui orang-orang mulai menafsirkan, oh itu pasti persiapan di masa yang sukar nanti. Oh itu nanti pasti persiapan di masa yang akan datang. Sehingga kemudian orang berpikir ke arah sana. Sekalipun itu terjadi, saya tidak tahu apakah nanti akan terjadi, tapi iman percaya saya, kalau itu peristiwa terjadi, saya percaya saya sudah diangkat terlebih dahulu oleh Tuhan. Tapi maksud saya malam hari ini, saya menekankan begini, bahwa hanya Yesus, anak domba Paskah itu yang memberi jaminan keselamatan. Artinya di tengah-tengah masa sukar, jangan sekali-kali dalam hidup kita meninggalkan Yesus atau kita melupakan Yesus di dalam kehidupan kita. Ada sisi positif ketika virus ini merebak ke seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di Amerika, kemudian di beberapa Amerika Latin, kemudian di Filipina dan di negara-negara yang lain, ketika terkena pandemi ini, orang mengingat Tuhan. Di jalan-jalan mereka berdoa, di jalan-jalan mereka berteriak kepada Tuhan, di jalan-jalan mereka berseru kepada Tuhan. Karena saya juga meyakini, pada waktu mereka berseru kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan pada waktu imannya tetap kepada anak domba Paskah, yaitu Yesus yang telah mati buat kita, keselamatan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga hal yang pertama, kenapa kita perlu berharap di tengah-tengah masa yang sukar, pas bertepatan dengan hari raya Paskah?
Karena yang pertama, anak domba itu memberikan sebuah jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Saya tidak mengatakan, loh lalu bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang juga mati gara-gara virus COVID? Bagaimana dengan orang-orang percaya yang juga meninggal gara-gara COVID? Apakah mereka tidak percaya kepada Tuhan? Apakah mereka tidak berseru kepada Tuhan? Saya tidak mengatakan apakah mereka tidak berseru kepada Tuhan. Tetapi iman percaya saya, kalau orang itu tetap di dalam Kristus, hamba Tuhan itu tetap di dalam Kristus, anak domba itu memberikan jaminan keselamatan. Dan bukankah kematian itu merupakan sebuah keuntungan bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan? Cuman kita memang tidak berharap mati kalau kita belum waktunya. Tapi juga jangan kita coba-coba di tengah-tengah pandemi ini kemudian kita tidak mengikuti semua anjuran dari pemerintah dan kemudian kita berkata, saya percaya hidup mati itu di tangan Tuhan. Kemudian kita seenaknya saja keluar dan kemudian kita tidak mengerti waktu kita keluar kita bisa terpapar virus dan dalam kondisi imun yang lemah. Memang itu membawa kematian. Yesus, anak domba Paskah, memberikan jaminan keselamatan buat kita yang terus percaya kepadanya. Hal yang pertama, kenapa kita perlu berharap kepada Tuhan di tengah-tengah yang sukar. Yang kedua yang menarik, di ayat yang ke-7, di sana dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Hal yang kedua, kenapa kita perlu memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi yang sukar. Yang pertama, karena anak domba itu memberi jaminan keselamatan. Yang kedua, darah anak domba memberikan perlindungan. Sebab di kisah perjanjian lama dikatakan jika malaikat maut itu melihat tanda dari anak darah domba itu, maka terlewati, terluputkan. Mereka mendapatkan perlindungan dari darah anak domba itu. Nah, saya tidak berani menghakimi dan menilai beberapa orang Kristen yang ketika ambil perjamuan Tuhan, ada di antara mereka mungkin yang saya amati, mereka mengambil hanya karena memang sebuah rutinitas kebiasaan, karena tiap bulan mereka melakukan perjamuan. Tetapi jika Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa setiap kita mengambil roti dan meminum anggur yang adalah lambang daripada Kristus Yesus, saya sangat meyakini darahnya masih berkuasa sampai dengan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Darahnya memberikan perlindungan, darahnya memberikan proteksi, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mengajar tentang malaikat, angelologi dan demonologi, dan ketika saya mengajarkan kepada mahasiswa mengenai peperangan rohani, maka sebelum melakukan peperangan rohani, saya selalu menghimbau mereka bilang begini, minta ukupan darah Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada waktu kita berperang, pada waktu kita melakukan peperangan rohani, kita melakukan peperangan dengan roh-roh yang di udara yang tidak kelihatan, mereka bisa saja melakukan serangan balik. Tapi pada waktu kita sudah meminta ukupan darah Yesus, ukupan darah anak domba itu, maka kita mendapatkan perlindungan. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara menikmati perjamuan dan ketika Bapak Ibu Saudara meminum anggur itu, jaminan dari anak domba Paskah, darahnya memberikan perlindungan buat setiap kita. Dan bukan hanya ternyata memberikan perlindungan buat kita, Petrus mengatakan kepada kita, darahnya, bilur-bilur darahnya memberikan kesembuhan buat kita, saudara. Jika Bapak Ibu Saudara saat ini terbaring sakit, entah Bapak Ibu Saudara adalah pasien yang mungkin orang mengatakan PDP, pasien dalam pengawasan, atau mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara adalah ODP, orang dalam pengawasan, atau bahkan di antara Bapak Ibu Saudara ada saudaranya yang mungkin dinyatakan positif corona. Kita masih punya satu harapan, di mana darahnya anak domba itu memberikan perlindungan, dan bukan hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memberikan kesembuhan bagi orang yang percaya kepada anak domba. Jadi yang kedua, kita perlu memiliki pengharapan itu. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita percayai darah anak domba memberikan jaminan
perlindungan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, saya baca ulang. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Jangan kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasutmu pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi yang sukar pada waktu kita mendekati hari Paskah ini? Yang ketiga, daging domba Paskah memberikan kehidupan. Yesus berkali-kali memproklamirkan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu kemudian Yesus juga dituliskan oleh murid-muridnya bahwa Yesus adalah roti yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersyukur bahwa pemerintah Indonesia belum menerapkan lockdown secara nasional. Ada banyak begitu pertimbangan ketika lockdown, karena pemerintah harus mensuplai makanan, semua dan lain sebagainya. Hari ini semua kita mengalami masa yang sukar. Di antara Bapak Ibu Saudara mungkin sudah ada yang terkena dampaknya selama 1 bulan kasus virus 19 ini. Mungkin usaha Bapak Ibu Saudara mulai mengalami surut, pasang surut. Mungkin apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan mulai mengalami dampak daripada virus COVID ini. Dan kemudian waktu secara ekonomi kita mungkin mengalami kekurangan, kita mungkin mulai berkurang dan lain sebagainya. Tapi masih ada jaminan kembali Bapak Ibu Saudara, bahwa daging domba Paskah memberikan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Yesus yang Bapak Ibu Saudara sembah bisa mengutus burung gagak untuk memberi makan kepada Elia, bisa untuk memberikan perintah kepada janda di Sarfat untuk kasih makan Elia. Artinya di tengah-tengah situasi yang sukar, Tuhan masih menjamin kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang hari ini Bapak Ibu Saudara benar-benar mengalami dampak COVID ini, tetaplah percaya. Tetaplah percaya tentang pemeliharaan Tuhan. Betul, mungkin ada yang berubah. Betul, mungkin ada satu situasi yang menyebabkan yang biasanya keuntungannya banyak, mungkin hari ini keuntungannya sedikit. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mulai mengalami kerugian atau mungkin mengalami defisit. Tapi yakinlah kepada daging anak domba Paskah itu, kepada Yesus itu Bapak Ibu Saudara, kepada roti yang hidup itu Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus adalah kehidupan. Ada 2 bahasa kehidupan dalam perjanjian baru. Yang pertama menggunakan kata bios, dan yang kedua menggunakan kata zoe. Artinya pada waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang hidup, sebagai jalan kebenaran dan kehidupan, Yesus menjamin 2 hal ini Bapak Ibu Saudara. Selama kita ada di bumi, bios itu adalah kehidupan sementara, kehidupan yang ada jarak umurnya. Kemudian pada waktu kita tinggal di bumi ini, di masa yang sukar pun, Yesus bisa menjamin bios kita. Yesus bisa menjamin kehidupan sementara kita. Apalagi pada waktu nanti sudah tiba saatnya masing-masing kita dipanggil Tuhan atau diangkat ke atas sama Tuhan. Tuhan menyediakan kehidupan yang kedua, yaitu zoe, yaitu kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Percayalah hal itu. Makanya pada waktu nanti Bapak Ibu Saudara ambil roti itu, jangan Bapak Ibu Saudara lakukan karena sebuah kebiasaan. Jangan Bapak Ibu Saudara ambil karena Bapak Ibu Saudara, ya tiap bulan kan saya perjamuan, ya tiap bulan kan saya makan roti dan minum anggur. Tapi kali ini lakukanlah Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara makan rotinya, ketika Bapak Ibu Saudara minum anggurnya, di situ ada jaminan-jaminan, di situ ada pengharapan-pengharapan. Dan pengharapan yang ketiga, bahwa daging domba Paskah memberikan kehidupan. Sebab semua orang dalam ketakutan di Mesir
orang-orang Israel di Mesir pada waktu itu. Tapi Allah memelihara mereka dengan daging domba Paskah itu. Mereka harus makan bersama-sama dalam keadaan yang siap untuk pergi. Karena pada waktu mereka selesai makan, mereka keluar, mereka menempuh jalan perjalanan yang jauh. Kalau tidak makan terlebih dahulu, pasti mereka akan mengalami kelemahan fisik. Allah sudah mengerti itu. Maka Allah menyediakan makanan, maka Allah menyiapkan hal itu, sehingga daging domba Paskah memberikan sebuah kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya kita masih berharap sampai dengan hari ini. Itulah sebabnya kenapa kita masih berpengharapan kepada anak domba Paskah yang dulu digambarkan di Israel di peristiwa Paskah pertama kali, dan hari ini digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-12 dan 14 di sana dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu memiliki pengharapan di tengah-tengah masa yang sukar, yang mendekati hari raya Paskah? Yang pertama tadi, karena anak domba Paskah itu memberikan jaminan keselamatan. Yang kedua, karena darah anak domba itu memberikan perlindungan dan bahkan kesembuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, daging domba Paskah memberikan kehidupan. Dia Yesus, dia roti hidup, dia kehidupan itu sendiri, dan kita harus melekat dalam hidupnya supaya kita terus hidup menjalani apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir dari ayat yang kita baca tadi, bahwa domba Paskah itu meluputkan kita dari musibah kematian. Air diubah menjadi darah, memang tidak dikatakan, tetapi itu bisa membawa dampak kematian. Katak tidak dikatakan ada korban, tetapi itu bisa menyebabkan kematian juga. Nyamuk demikian pula, lalat pikat, sampar, bara, hujan es, belalang, gelap gulita. Dan yang ke-10, anak sulung yang mati dan akhirnya benar-benar membawa kematian. Tetapi janjinya bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari musibah kematian. Sekali lagi, kalau belum waktu Tuhan untuk kita selesai di bumi, virus corona boleh ada, tapi saudara pasti dibebaskan, saudara pasti dilepaskan dengan syarat jangan hanya beriman tapi juga berhikmat. Hindari kerumunan, sering-seringlah cuci tangan Bapak Ibu Saudara. Sering-seringlah dengan cuci tangan yang benar. Sering-seringlah menjaga imun tubuh kita itu terus kuat. Sering-seringlah kita terus menjaga kesehatan fisik kita, sehingga virus apapun tidak akan pernah mengenai kita. Terlebih daripada itu, kita perlu memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi virus corona ini, karena anak domba itu meluputkan kita dari musibah kematian. Percayalah, kalau kita belum mati, kita masih ada di tempat ini untuk tugas memberitakan Injil di sana. Hari ini saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi dan berita yang seringkali kita dengar tentang virus corona ini, mari kita sebagai duta Allah, mari kita sebagai wakilnya Allah di bumi ini, beritakanlah kabar baik kepada mereka. Beritakanlah kabar baik kepada mereka. Beritakanlah kabar baik kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sore hari ini, lewat perjamuan kudus yang akan Bapak Ibu Saudara terima, mengingatkan kembali Paskah yang terjadi di Perjanjian Lama, di mana Paskah yang terjadi di Perjanjian Lama terjadi di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, terjadi di tengah-tengah situasi yang mencemaskan dan menakutkan. Dan hari ini situasi itu kita alami.
orang takut, orang cemas. Tetapi mendekati Paskah, maka kita sungguh bersyukur. Waktu kita nanti ambil roti dan minum anggur, kita mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus. Kita mengingat kembali kematian anak domba yang sesungguhnya, yang telah dilakukannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan itu sampai dengan hari ini memberikan satu pengharapan buat kita. Yang pertama, Dia memberikan jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Yang kedua, darahnya memberikan perlindungan dan memberikan kesembuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dagingnya memberikan kehidupan buat kita, sebab Dia roti yang hidup, Dia kehidupan itu sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, Yesus, anak domba Paskah itu meluputkan kita dari musibah kematian. Ayat yang terakhir yang seringkali dipakai hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, dan saya mengutip buat Bapak Ibu Saudara, Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dan ayat yang ke-15. Di sana dikatakan seperti ini: orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Lalu kemudian ayat yang ke-15 di sana dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tetaplah miliki pengharapan di dalam Tuhan. Tetaplah berharap kepada Allah di tengah-tengah situasi yang hari ini kita hadapi bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena kami memasuki minggu yang pertama di bulan April, dan kami boleh mengikuti perjamuan Tuhan lewat roti, lewat anggur yang akan kami makan dan akan kami minum. Diingatkan kembali kepada setiap kami ya Tuhan, bahwa ketika kami memakannya dan kami meminumnya, kami ada harapan, kami menaruh harapan di sana. Seperti sauh yang kuat, itulah harapan kami. Situasi boleh menggoncang lautan, situasi boleh menggoncang dunia ini, keadaan boleh menggoncang segala sesuatu. Tapi ketika kami punya harapan, kami akan tetap ada di tempat di situ. Kami tidak akan terhanyut, bahkan kami tidak akan tenggelam, karena pengharapan kami seperti sauh yang kuat. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Kau terus memberkati umat-Mu yang ada di rumah masing-masing hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya mereka diingatkan kembali tentang Paskah yang sebentar juga akan kami rayakan, bahwa di dalam Paskah kami memiliki pengharapan. Kami mempercayai bahwa anak domba itu memberikan keselamatan buat kami. Kami mempercayai bahwa darah anak domba itu memberikan perlindungan dan memberikan kesembuhan buat kami. Kami mempercayai bahwa daging anak domba itu memberikan sebuah kehidupan buat kami, karena Engkau Yesus adalah kehidupan buat kami. Dan kami mempercayai dengan darah anak domba, dengan daging anak domba, dan dengan anak domba itu sendiri, kami dibebaskan dari musibah kematian. Tuhan berkati umat-Mu, berkati firman-Mu, materaikan firman-Mu. Roh Kudus Kau tolong berikan penjelasan yang lebih lagi kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu.
ramaso kina ramase haleluya. Dengar bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan suatu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Koramataramasi hiandapakarama, bukankah roti yang sudah kita angkat dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat sawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi daripada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kina ramase, ya ramaso, kina ramase, haleluya. Demikian juga ia mengambil sawan sudah makan, lalu berkata, jamnya ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari sawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Orang mata karamasi, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita angkat di dalamnya berisi air anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Taruh pelan-pelan sawan. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kina ramase, ya ramata ramase, ya ramato, haleluya. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, katakan kepada jiwamu, tunjuk dirimu, hai jiwaku, hai jiwaku, hai jiwaku, percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam engkau sanggup memampukan kau, menguatkan kau, memberikan kau teguh di dalam Tuhan. Percayalah bahwa virus corona dan COVID-19, pandemi ini yang melanda di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, segera boleh dihentikan, segera boleh disingkirkan. Api Tuhan membakar semuanya. Terima kasih Bapa, percayalah, Roh Kudus yang menguatkan saudara, membuat engkau teguh, membuat engkau tenang, membuat engkau percaya. Engkau tetap di-covering oleh Tuhan, engkau tetap dilindungi, bahkan keluargamu dilindungi, keluargamu di-covering oleh Tuhan. Percayalah, kalau engkau percaya itu pasti terjadi. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan bersama saya, amin. Hanya
kemuliaan buat Tuhan. Saudara yang percaya boleh angkat kedua tangan saudara. Jangan tunduk tapi tengadah ke atas. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Yesus namanya. Dia Allah yang tidak pernah berbohong. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kuduskan hambamu, kuduskan tangan hambamu. Saat ini hamba angkat tangan ke hadapan hadiratmu untuk menerima berkat daripada Engkau dan untuk memberkati seluruh jemaatmu yang sudah mendengar akan streaming ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak biarkan anak-anakmu yang berharap kepadamu. Hambamu tidak ada apa-apanya, tapi hamba percaya saat ini pengurapanmu otoritas dan wibawa surgawi atas hambamu, dan saat ini hamba bertindak. Saudaraku kekasih, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan pelihara engkau, bahkan Tuhan covering engkau, Tuhan lindungi engkau, bahkan Tuhan jadikan engkau bukan ekor tapi kepala. Tidak turun tapi naik. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Apa yang kau kerjakan pasti diberkati. Asalkan kau menjadi pelaku firman Tuhan. Sungguh-sungguh menyintai Tuhan. Lebih peka akan suara Roh Kudus. Dan hidup dalam kekudusan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah anak cucumu yang sekolah maupun yang bekerja. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah profesimu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk dan keluar. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Asal kalau engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih hari, lebih menyintai Tuhan. Belajar pekakan tuntunan Roh Kudus. Hidup di dalam kekudusan. Dan tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.